Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan teman-teman nonton video ini. Jadi kembali lagi dalam serial Belajar Bareng Faris. Hari ini kita akan coba ngebahas tentang modul yang sudah saya siapkan dengan nama Shared Preferences ya. Jadi setelah sekian lama tidak record, hari ini kita record lagi. Kita akan coba ngebahas satu demi satu topik-topik yang ada dalam hal pemrograman Android ya. Saya coba share dulu sebentar. Oke, baik. Nah, ini modulnya tentang shared preferences. Jadi shared preferences ini adalah sebuah tempat yang ada dalam cache memory yang bisa nyimpen data dalam bentuk key dan value ya. Jadi kalau ada yang pernah ngerjain pemrograman web itu cara kerjanya mirip kayak session ya. Ilustrasinya itu sederhana ya. Sama kayak kalau kita buka aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain, dan itu biasanya yang pertama kali kita lakukan itu adalah login ke dalam aplikasi tersebut gitu. Nah, setelah login ke dalam aplikasi tersebut, terus pas kita keluar, kita masuk lagi, nah dia tidak akan minta login lagi. Kenapa? Karena sudah ada shared preferences yang menyimpan statusnya kalau dia itu udah login gitu. Artinya ada sesuatu yang disimpan di dalam cache memory sebagai penanda kalau dia itu sudah login. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini saya kebetulan nge-record di kantor ya. Jadi ada teman-teman kantor yang mungkin lalu lalang dan say hi, dijawabin aja hi juga gitu ya. Ada Pak Hafiz di sebelah saya, ada saya Faris, dan kami adalah Haris. Nah, kok jadi kayak pemilihan umum ya? Ya, kita lanjutin. Ini layout yang akan kita kerjain ya. Layout yang akan kita kerjain hari ini contohnya sederhana. Jadi ada satu layout yang namanya yang dimana layout ini akan kita pakai untuk proses loginnya. Kemudian di sebelah sini nanti dia akan ucapkan selamat datang. XXXX ini adalah sebuah text view yang nanti akan menampung nilai shared preferences yang kita simpan ya. Jadi ketika kita login dan username sama passwordnya benar, kita langsung buat sebuah shared preferences untuk disimpan di dalam cache memory yang nanti kita panggil di sini gitu. Jadi kita akan panggil dia di sini, oke? Jadi teman-teman, kita akan coba kerjain ini sama-sama. Mulai dari membuat layoutnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di sini ada dua activity yang akan kita create, yang satu main activity, yang satu login activity. Pertanyaannya tuh mana dulu yang nanti akan dieksekusi? Artinya mana yang menjadi activity launcher? Ya, kalau yang jadi activity launchernya yang ini, maka coba tunjuk tangan. Atau yang ini, silakan tunjuk tangan. Sekalipun kalian tunjuk tangan, saya nggak tahu kalian milih yang mana. Ya, jadi pertanyaannya sederhana, mana yang menjadi activity launcher? Ya, yang ini dulu apa yang ini dulu nih, main activity atau login activity? Maka jawabannya adalah tetap main activity dulu. Ya, jadi kenapa main activity dulu? Ya, itu kan dia belum login gitu ya. Kenapa kok langsung di main activity? Karena sederhana jawabannya, ketika masuk ke dalam main activity, kita akan langsung ngecek di awal apakah sudah ada shared preference atau belum. Kalau belum ada shared preference, maka kita finishkan activity main, lalu kita balikkan ke activity login. Kira-kira kayak gitu cara kerjanya. Tapi kalau seandainya sudah ada shared preference-nya, maka tampilkan saja main activity yang sudah kita siapkan. Oke, jadi kita akan coba mulai sama-sama create dulu layout ini. Silahkan buka Android Studio-nya yang terbaru itu versi Electric Eel ya. Patch 2022.1.1 patch 1. Kita bikin project baru, empty activity ya. Saya bikin di sebuah folder. Ya, di sini saya bikin foldernya project BBF ya, Belajar Bareng Faris. Saya pakai folder ini. Terus nama aplikasinya kita pakai nama aplikasi apa ya?
Kalau yang ada di modul itu namanya coba login ya. Ya coba nggak apa-apa sih kita, atau kita pakai belajar share preferences ya. Nah ini kita pakai nama seperti ini. Jangan lupa ketika kita udah ganti location, tambahin di sini ya slash nama project tanpa spasi. Ini udah biasa harusnya ya. Lalu silakan finish. Saya masih pakai Java di sini. Kita tunggu sebentar. Masih loading nih. Ini adalah Android Studio yang patch terbaru ya. Electric Eel kemarin sempat namanya Dolphin ya, sempat Chipmunk ya. Jadi versi patch terbaru ini dia pakai nama-nama hewan ya. Kalau dulu kan nama-nama makanan. Nama-nama makanan bukan versi Android Studio ya. Itu versi Android ya, kayak lollipop, apalagi KitKat, ya, ice cream sandwich, dan seterusnya. Nah, ini versi Android Studio-nya dia pakai nama hewan ya, dari ada chipmunk, ada dolphin, dan ada electric eel yang terbaru. Electric eel itu berarti belut listrik ya. Oke, ini masih ngedownload Gradle-nya. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan project-nya sama-sama kita ya. Masih loading nih. Banyak banget kayaknya yang di-download, jadi pastikan koneksi internet kita semuanya stabil ya. Karena Gradle ini ngambekan dia. Ya, kadang-kadang ada saja yang nggak bisa di-download, dia tiba-tiba putus di tengah jalan. Kita agak repot untuk ngesinkronisasi ulangnya, meskipun tetap saja bisa kita clear cache-nya dan kita ulang lagi ya, tapi repot ya. Oke, udah pada indexing. Baik, ini udah jadi. Ya, ini udah jadi. Sekarang kita create layout activity main-nya dulu. Untuk layout-nya bebas aja, teman-teman mau pakai layout apa ya. Sebentar nih, saya mau besarin sedikit. Aku nggak mau ya. Mana setting ya? Setting. Sini ada. Sebentar. Mana ya? Enable. Bentar, saya cek dulu di sebelah. Enable. Zoom in, zoom out, Android Studio. Di editor katanya, di editor. Di sini. Ya, kemudian di general. Ini dia nih. Ya. All editor aja lah. Nah, jadi biar agak lebih gede ya. Baik teman-teman, kita lanjutin. Kita lihat lagi, ini adalah layout yang mau dibuat untuk main activity ya. Awas jangan kebalik, yang ini main activity. Atasnya ada selamat datang, kita ganti. Saya pakai linear layout aja yang sederhana. Bebas, yang mau pakai layout apapun boleh. Bentar, kok nggak keluar auto text-nya ya. Baru keluar. Linear layout ya. Kemudian saya buat orientation vertikal. Linear layout wajib ada orientation ya. Kemudian saya kasih margin sebesar 6 dp. dp itu maksudnya density pixel ya, bukan dp yang lain ya. Tapi besaran density pixelnya bisa kalian perbesar atau perkecil. Intinya kalau semakin besar dp-nya, semakin kecil cicilannya ya. Oke. Lalu kita masuk ke text view. Saya ngomong soal DP kayaknya banyak yang denger ya. Terus kita masukkan teksnya, tadi judulnya adalah selamat datang ya.
silakan di custom, itu kita lihat previewnya yang ada di sebelah kanan. Itu selamat datang, kita kasih stylenya kita bold ya, kemudian size-nya kita gedein jadi berapa ya, 21 SP. Posisinya kita tengahin, karena ini linear layout maka kita pakai gravity center horizontal, karena width-nya saya buat match parent ya. Oke, sekarang kita kasih jarak ke bawah margin bottom ya. Cuman untuk mempercantik aja ya, artinya bebas mau dipakai atau tidak ya, karena kadang-kadang jarak itu diperlukan. Waduh, tolong jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang ada hubungannya dengan masa lalu ya. Jadi kalau ada kesamaan dalam penokohan, ini hanyalah fiktif belaka ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutin lagi, kita buat text view yang kedua ya. Saya mohon izin kopas saja ya, kan mirip-mirip juga ya. Tapi kita modifikasi sedikit. Yang ini kita harus kasih ID, kita kasih ID, misalnya namanya TV username ya, di mana nanti ini akan menggantikan username yang kita ambil dari shared preference-nya ya. Di sini saya kasih XXXXXXX ya. Kemarin mahasiswa nanya, Pak kenapa harus XXXX ya? Saya bilang saja ya, karena nanti ada variabel berikutnya YYYY. Jadi jangan berpikiran kemana-mana ya. Yang berpikiran kemana-mana biasanya yang nanya itu ya. Oke, ini saya kasih margin bottom atau enggak ya? Enggak usah kayaknya ya, biar nanti dari button logout-nya yang saya kasih margin ya. Oke, di sini udah TV username, terus kita kasih button di bawahnya, match parent aja ya, tingginya wrap content, kemudian kita kasih ID. Aduh, kok nggak langsung keluar ya? Nah, ID kita kasih btn logout, kita kasih teks to logout ya. Di sini saya kasih margin top, lagi-lagi jarak ya, kita butuh jarak biar cakep aja kelihatannya ya. Nah, oke. Untuk desain itu terserah teman-teman, artinya mau pakai warna dan lain-lain itu sesuaikan aja, karena inti dari yang akan kita pelajari hari ini itu tentang shared preferences-nya ya. Oke, ini layout yang pertama udah beres ya, main activity-nya udah beres, Java-nya nanti belum kita isi, masih di XML. Terus kita akan buat sebuah activity baru. Klik kanan di sini biasa ya, klik kanan lalu new activity, kita mulai dari empty activity ya, kita mulai dari yang kosong. Kita mulai dari yang sederhana, dari yang kosong dulu ya, karena semuanya itu dimulai dari yang sederhana dulu ya. Empty activity, name-nya kita kasih nama login activity. Ini tetap kita generate layout filenya ya, layout name-nya biarin ini auto generate seperti ini, jangan dicentang launcher activity, karena launcher activity itu artinya activity yang jalan pertama kali ya. Kalau ini kita centang, nanti akan ada dua launcher. Launcher yang pertama kan udah dikasih ke main activity, haknya si main activity, jadi jangan dirubah. Yang lain tidak ada yang perlu kita setting, lalu klik finish, jebret. Apa yang terjadi? Terjadilah ya. Nah, ini Java-nya udah jadi, sekarang layout-nya kita kerjain ya, kita kerjain kayak tadi. Kalau kita lihat di sini, kita punya dua edit text dan ada satu button sama satu text view sebagai judulnya ya. Jadi kita coba sama-sama buat layout-nya itu, kita buat dengan linear aja lah ya, daripada repot-repot pakai yang lain, pakai linear layout aja. Seperti biasa, karena linear harus ada orientation ya. Kemudian di sini kita tambahin margin kayak tadi 6 dp ya. Nggak usah ngomongin dp lagi, panjang nanti ya. Sekarang kayak tadi saya kopas juga judulnya, yang selamat datang tadi saya ambil, saya paste di sini, selamat datang saya ganti menjadi login gitu ya. Setelahnya kita tambahkan sebuah edit text dengan lebar match parent dan tinggi wrap content. Kita kasih ID
username ya. Lalu kita kasih in ya. Ini username ya. Terus saya pengen gedein sedikit tulisannya. Nah, tapi sebelum itu nanti ada sesuatu nih. Ada sesuatu yang baru di versi Electric Eel, sekalian informasi buat kita semua ya. Kita tambahin yang normal-normal dulu, yang mungkin udah biasa nih. Input type-nya kita pakai teks biasa, lalu kita tutup. Nah, kondisi seperti ini kelihatannya normal, padahal dia tidak normal. Ini seperti orang yang suka memendam perasaan gitu. Ya. Dia yang kelihatannya pengen kelihatan di depan orang bahagia, padahal sebenarnya dalam hatinya dia bersedih. Tapi kita tidak bicara tentang itu. Ya, kita bicara tentang yang ini. Nih, ada tanda seru nih. Ada katanya 1 error and 4 warnings. Ada 1 error dan 4 peringatan, 4 warnings. Ada apa di balik ini? Kita klik saja. Nah, teman-teman, dia kasih semacam warning touch target size too small katanya. Dan ini diarahkan kemana? Ke mana ini? Sebentar, ke edit text-nya nih. Kalau kita klik 2 kali, kenanya di edit text. Edit text username ini yang dianggap terlalu kecil. Kenapa? Katanya tinggi default wrap content itu 45 density pixel. Kata dia, consider making the height of this touch target 48 density pixels or larger, ya, or larger. Nah, jadi kita bisa ganti height-nya jadi 48 dp, ya, atau langsung saja kita akalin dengan cara menambahkan ukuran. Kita tambahkan text size misalnya jadi 17 sp. Hilang tuh. Oh, masih ya? Masih dianggap terlalu kecil. Kita tambahkan lagi 21 sp. Nah, hilang dia. Ya. Jadi teman-teman bisa diakali dengan cara, misalnya ini saya balikin ke 17 sp, dia masih error, dianggapnya seperti ini, lalu height-nya kita ubah di sini misalnya 48 dp, bisa juga ya, sesuai dengan arahan dia. Jadi sekarang material desain itu punya standar ya, punya standar yang dia anggap harusnya gini, gitu. Harusnya ikutin aturan dia. Gitu. Menariknya di sininya tanda seru tadi, walaupun kalau kita compile itu dia tidak akan error, tetap jalan aja. Tapi itu kayaknya tanda-tanda dari Google gitu ya. Dia udah kasih warning ke kita. Lo mau ikut aturan gua, lo ikut gitu. Kalau enggak bisa. Kayaknya kayak gitu, bakalan nggak bisa ke depannya. Meskipun aneh ya. Itu kan default ya. Wrap content itu kan default. Harusnya by default dia udah kasih size di ukuran minimal 48 dp. Nah, jadi teman-teman silakan sesuaikan, bisa jadi height-nya kita kasih ukuran minimal 48 dp atau text size-nya yang justru kita gedein. Ya. Bebas, tidak ada keharusan harus seperti apa. Ya, yang penting itu informasi di versi Android terbaru ya. Nih, kita kopas untuk password, ini edit text-nya. Ganti ID-nya menjadi ET password ya. Lalu hint-nya kita ganti password, input type-nya kita ganti menjadi text password. Nah, ini ada ya, text password. Ini text password udah. Sekarang kita bikin button-nya ya, button match parent aja, tingginya wrap content. Kita kasih ID misalnya btn login. Terus kita kasih teks di sini login, lalu kita kasih jarak kali ya. Margin top-nya kita kasih sedikit 16 dp. Text size-nya juga boleh kita gedein sedikit menjadi 17 sp. Ya. Lalu tutup. Aneh aja ya kayaknya ya, di bawah tombol login, di atas judulnya login. Kita ganti deh yang di atas, jangan gitu ya, login nama aplikasi deh, belajar share preferences gitu. Nah, itu ya. Mau di huruf kecil kan boleh. Belajar share preferences. Nah, itu. Oke, layout kita udah jadi nih. Ya, layoutnya udah jadi. Sekarang tinggal apa yang harus kita lakukan setelah ini. Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat di modul, ini modul yang saya kerjakan sendiri.
teman-teman perlu pahami dulu bahwa dalam belajar shared preference ini kita akan menggunakan username dan password yang default ya. Jadi kita defaultkan melalui coding hardcode dan ini bukan best practice tentunya. Tapi karena konten kita ini sekarang adalah tentang shared preferences-nya, maka kita fokus di shared preferences-nya. Idealnya username dan password itu kita validasi melalui sebuah database yang menyimpan data username dan password yang sudah dienkripsi. Idealnya seperti itu, tapi yang di sini enggak ya. Di sini kita pakai kita pakai cara yang hardcode dulu. Jadi username password kita taruh di coding dulu ya. Oke, kita sekarang lanjutkan dengan membuat sebuah kelas, sebuah Java class yang akan mengatur penggunaan shared preference di dalamnya. Klik kanan aja di sini, lalu new Java class. Kita kasih nama kelasnya misalnya control login ya, atau kendali login ya, apa ya? Itu login activity, main activity. Kita buat nama kelasnya ya, sesuai modul saya aja ya, kendali login ya, lalu enter. Oke ya. Nah, ini kemudian kita isi dengan beberapa metode yang nanti akan bermain dengan shared preferences-nya ya. Nah, 11 tuh. Iya itu makanya agak repot ya. Iya, ini tadi ada teman saya namanya Pak Ezar ya. Orangnya ganteng ya, walaupun masih ganteng saya. Walaupun kata teman saya yang di sebelah lebih ganteng dia. Jadi ini mana yang ganteng ya? Kalau mau cetak-cetak ke Payoprint ini malah ngomongin sponsor ya. Ini nggak ada sponsor nih Pak. Ini sponsor Payoprint. Jadi kita lanjut ya teman-temannya, kita bikin dulu variabelnya private shared preferences. Kita kasih nama saja misalnya pref ya, atau biar gampang SP gitu ya, SP. Waduh, jangan ngomong SP ya, saya jadi teringat sesuatu. Tapi nggak apa-apa lah ya untuk belajar ya. Lalu private shared preferences dot editor, ini kita kasih nama SP editor. Nah ya, terus kita akan coba membuat sebuah kelas konstruktor yang akan memudahkan kita ketika kita nanti menggunakan kelas kendali login ini di dalam metode-metode yang lain ya. Kita pakai konteks ya, private konteks itu CTX, singkatan aja CTX, bukan CTR. Kalau CTR itu game yang dulu heboh di zaman waktu saya masih SMA, kalian SMP. Benar nggak ya? Enggak, beda. Salah ya. Benar. Ya, anggap saja kita masih seumuran ya, 17 tahun. Yuk kita buat kelas konstruktornya ya. Dengan cara yang sederhana, tinggal klik kanan, lalu di sini ada generate atau langsung tekan ALT plus insert. Ini kita pilih generate. Lalu di sini ada generator untuk bikin konstruktor, getter, setter dan lain-lain. Kita pilih konstruktor. Nah, tapi yang kita akan masukkan ke dalam konstruktor itu variabel yang konteks saja, yang ini. Ya, jadi ambil yang ini saja, yang ini nggak perlu dipilih, cukup pilih konteks. Ya, saya nggak nyebut nomor ya. Nanti pilih nomor sekian dianggap politik konten ini bahaya ya. Jadi pilih konteks. Oke. Nah, sekarang sudah ada konstruktornya, baru kita lanjutkan ke penggunaan shared preference-nya itu sendiri. Jadi kita akan coba buat ada 3 metode. Metode yang pertama itu akan kita gunakan untuk ngeset nilai preference-nya, untuk nyimpen nilai preference-nya, untuk bikin shared preference-nya.
Metode yang kedua itu untuk nge-get nilai preference-nya. Metode yang ketiga itu namanya nanti isLogin, di mana ini kita buat sekedar untuk ngebantu kita aja untuk ngecek ini udah login atau belum, atau ini ada apa namanya, ada pref-nya atau belum gitu. Ya, ada share preference-nya atau belum. Jadi kita publikkan ya, public void saja tipenya untuk set pref. Parameternya itu 2, key dan value. Ingat tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa shared preference adalah sebuah layanan yang menyimpan data dalam bentuk key dan value yang ada di dalam cache memory kita. Namanya cache memory artinya sifatnya sementara. Artinya kalau aplikasi ini di uninstall, maka kita ketika install lagi harus login lagi, kira-kira gitu. Ya, harus login lagi aplikasi itu. Ya, pref-nya hilang, preference-nya hilang. Atau kalau kita clear data di aplikasi itu, maka hilang, ya, preference-nya hilang. Maka sifatnya itu memang sementara. Karena berada di cache memory sekali lagi. Semuanya itu sebenarnya sementara. Karena ini semua adalah hanya titipan. Ya, tak ada yang abadi. Kok lagi jadi nyanyi saya? Iya, ini gara-gara ada Pak Hafiz nih ya. Biasanya kalau ada Pak Hafiz itu saya mau nyanyi terus. Ya. Oke teman-teman, set pref itu kita mulai dengan kita mulai dengan menginisialisasi nilai SP ini, shared preferences ya, SP variabel SP kita inisialisasi SP sama dengan shared preferences dot get lupa saya preference, kita lihat modul ya. Bentar saya lupa di bagian itu. Preference manager ya, SP sama dengan preference manager dot get default shared preferences, konteksnya itu kita isi dengan JTX ya. Nah, lalu ini SP, kemudian SPE, SP editor itu sama dengan sp.edit. Nah, ini di awal ketika kita menginisialisasi nilai SP dengan preference manager .get default set preference, ini maksudnya gini. Maksudnya itu kita membuka akses untuk masuk ke cache memory. Ya. Nah, terus SP editor sama dengan sp.edit, di situ kita membuka akses kalau kita bisa ngedit. Kita bisa ngedit nilai yang ada di dalam cache memory kita melalui share preferences ini. Nah, sekarang setelah aksesnya terbuka, maka kita tinggal SP editor dot put string ya. Put string karena yang mau kita taruh ini bentuknya string. Put string itu key, value ya. Ini dari mana? Dari sini, key yang ini, value yang ini gitu. Lalu terakhir SP editor dot commit ya, commit, lakukan ya, batuk di commit aja. Itu bukan commit yang ini ya, awas. Itu yang saya sebut T ya, karena konten ini bebas dari sponsor ya, kecuali ada channel YouTube namanya Kurang Tahu. Nah, kalau itu yang mau jadi sponsor boleh ya, orangnya ada di sebelah saya. Lalu kita buat lagi sekarang sebuah metode tipenya public. Saya coba return nilainya ke string karena nanti kita kan akan nge-get nilai preference-nya dan nilainya itu dalam bentuk string. Jadi public string get pref, variabelnya itu cukup string key saja. Jadi key-nya saja, karena nge-get itu kita butuh key-nya saja, nggak butuh value. Tapi nge-set nilai, maka kita butuh value, apa yang mau kita set. Ya, yang pertama tuh sama kayak gini. Ya, SP sama persis, sama dengan preference manager dot get default shared preferences konteks ya. Lalu karena kita mau get nilainya, langsung saja return SP dot get string, key-nya ya key itu. Selesai. Sebentar, ada yang salah.
Oh iya, ada 2 parameter ternyata ya. Key, koma default value. Default value itu artinya kalau value dari dari preference dengan key yang ini nggak ketemu, maka default value-nya return dengan nilai 0. Nah, itu default value-nya. Ya. Oke, satu lagi metode yang akan kita buat di kelas kendali login itu adalah public boolean, ya, tipenya boolean, kasih nama is login. Kemudian di sini kita pakai key saja. Isinya itu sebenarnya kita pengen mereturn nilai true kalau sudah ada shared preference-nya. Kalau nggak ada shared preference-nya, kita return nilainya jadi false. Itu aja sebetulnya isinya. Jadi di sini if, ya, di sini kan sudah ada get pref, ya, get if, get pref, key-nya itu pakai key yang ini, ya, if get pref key dot equals kosong. Nah, kalau kosong, kalau di modul itu kita pakai null, sorry, jangan kosong ya. Oh, kalau null pakai sama dengan, kalau gitu jangan pakai equal, sorry, kita ganti. It get pref key itu tidak sama dengan null, maka kita return true. Kalau tidak sama dengan null itu berarti ada isi kan? Ya, ada isi shared preference-nya. Lalu else kita return dengan nilai false. Alright. Ya, sampai di sini kelas kendali login-nya udah beres. Ya, udah beres semuanya. Tinggal sekarang kita bermain dengan login activity dan main activity. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba menyimpan dulu beberapa nilai-nilai yang kita akan defaultkan dulu dari kelas kendali login ini, ya. Kita buat sama-sama di sini. Wah, ini ada kopi. Kopi asli Bukit Tinggi, teman-teman, ya. Sorry, kameranya di sini, layarnya di sini. Ya, bentar, saya ganti dulu biar agak gedean. Ya. Ini ada kopi asli dari Bukit Tinggi. Apa ini namanya? Sanjay. Nggak boleh disebut merek, Pak. Punya Pak Hafiz, teman saya yang di sebelah ya. Promosi dia. Kalau ada yang mau langsung hubungi channel Kurang Tahu. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita akan membuat beberapa variabel. Kita kasih public karena nanti variabel ini akan kita gunakan dari kelas-kelas yang lain juga ya. Public tipenya apa ya? Tipenya kita buat saja string. Nah, kita sekarang buat variabel yang akan menampung nama key-nya ya. Biar mudah memahami, kita buat nama key ya. Nama key-nya apa? Nama key-nya biasanya nama key itu yang kira-kira nggak ketahuan gitu ya. Nama key untuk username ya, nama key username atau di key username aja ya. Key username itu apa misalnya saya biasanya pakai huruf yang saya encrypt gitu. Misalnya kita coba buka saya coba buka di sini. Ya, misalnya ada encrypt online. Terus di sini saya kasih sedikit teks, misalnya ya kata-kata yang kira-kira nggak bisa ketebak orang lah, karena ini kan menyangkut keamanan juga ya. Misalnya namanya apa ya yang saya baca, I love you Abi. Wah ya, ini dari anak saya ini. Ya. Untuk saya Pak. I love you Abi. Lalu encrypt. Nah ini dapat yang cukup panjang ya. Ya nggak apa-apa, kita copy. Nah kita masukkan ke sini, lalu ujungnya kita kasih username ya. Ya ini tujuannya supaya aman aja sih. Ya tujuannya supaya lebih aman. Terus kita bikin lagi variabel lain yang akan kita gunakan sebagai username dan password. Ya, tapi sekali lagi ini kita lakukan secara hardcode hanya sebatas untuk
latihan saja ya, untuk latihan saja di materi shared preferences-nya. Jadi konten utamanya, substansinya adalah shared preference. Makanya kita nggak ambil data username dan password itu dari apa namanya, tidak kita ambil dari database karena kita belum ke sana. Nanti akan ada waktunya. Nah, teman-teman, kita buat saja variabelnya, misalnya namanya var username, nanti misalnya nama saya HM Farisi. Kemudian kita juga buat passwordnya, var password ya, kita buat saja misalnya passwordnya apa ya, yaitu APA YA tanda tanya, yaitu passwordnya ya. Nah, ini kita coba untuk satu username dan password saja dulu ya, atau dua deh buat latihan nanti ya. Var username 1, var password 2, var password 1, terus kita buat lagi dua variabel yang namanya var username 2, var password 2 ya. Kita kasih di sini misalnya username 2-nya apa ya, nama kembaran saya aja ya, Riki Kakak gitu ya. Passwordnya itu misalnya yang benar gitu, tanda tanya. Ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke main activity. Nah, di main activity yang pertama kita lakukan, kita menginstansiasi objek dari kelas kendali login ya .java yang sudah kita buat, kita instansiasi di sini ya. Kita panggil kendali login, kita kasih variabel KL dengan new kendali login, karena yang jadi konstruktornya itu adalah konteks. Sekarang kita cari konteksnya, kita lagi di mana nih? Kita lagi di main activity.this ya. Oke, kemudian di main activity ada apa lagi? Di main activity ada tv, username, dan ada btn logout. Maka kita deklarasikan dulu di sini. Ada di atas saja ya. Text view, private, text view, itu tv username. Kemudian ada private button, itu btn logout. Alright ya. Masuk ke bawah sini. Di sini saya akan pisahkan antara set content view dan super.onCreate ini. Keduanya biasanya tidak pernah terpisahkan satu sama lain, seperti Romeo dan Juliet ya, seperti Hafiz dan Nadia, seperti Faris dan Nabila, seperti Pak Ramadi dan Pak Abdul Rahman ya. Keduanya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini saya sebut orang-orang yang ada di dekat saya ya teman-teman. Kalau ada kesamaan dalam penokohan ya, ini adalah kisah sebenarnya. Bukan fiktif belaka ya. Oke, kita lakukan di sini, kita pisahkan. Kenapa? Karena pada dasarnya set content view ini adalah satu script yang digunakan untuk ngeset konten dari activity kita gitu. Kontennya apa ini? air.layout.activity_main gitu. Nah, kapan ini kita set? Kalau seandainya ada preference-nya. Kalau ada share preference-nya, maka tampilin ini. Kalau enggak, maka balikin ke login activity. Kira-kira kayak gitu logiknya. Ya, jadi di sini kita panggil if. Nah, if KL tadi udah kita instansiasi. isLogin, key-nya apa? Key-nya kan ada di kelas si kendali login kan tadi. Nih, key username. Ya. KL.key username. Nah, key-nya udah ada jadi. If KL.isLogin itu sama dengan true, artinya kalau ada share preference-nya, maka set content view kita masukin ke dalam sini. Kalau nggak ada, maka kita pindahkan, kita kembalikan dia ke jalan yang benar ya, karena dia belum ada izin masuk nih ke halaman main activity, ke layoutnya main activity ya. Jadi kita kembalikan dia ke login activity. Kemana? Kita langsung saja start activity, new intent. Dari mana? Dari main activity.this kemana? Ke login activity. Aduh salah. Login activity.class ya. Sebentar saya zoom out sedikit. Biar kelihatan. Kemudian setelah itu jangan lupa di finish.
Karena kalau tidak di finish nanti main activity-nya masih ada, masih nempel di sana. Kalau kita klik back dari halaman login nanti balik lagi ke sini. Ya jangan lupa di finish. Nah sampai di sini kita coba Kita coba eksekusi sebentar. Saya hidupkan dulu emulatornya. Itu masih starting AVD. Udah, tunggu sebentar. Teman-teman, masih jalanin emulatornya. Kalau seandainya nggak kuat, laptopnya jangan dipaksakan untuk pakai emulator ya. Pakai handphone aja, ya di-compile di handphone aja. Karena kalau dipaksakan nanti bahaya ya. Kenapa bahaya? Ini saya kasih lihat penggunaan RAM. Nah, ya penggunaan RAM itu memori yang udah terpakai di laptop saya itu sudah sampai 11 GB ya. Ini emulatornya masih loading nih. Tungguin sampai emulatornya jalan. Waktu nge-create emulator pertama kali itu kan kalau nggak salah dia minta alokasi ya. Waktu nge-create emulator. Waktu kita pertama kali nginstal Android Studio itu ada satu bagian di mana dia minta berapa giga yang kita berikan untuk emulator ya, berapa giga RAM yang kita berikan untuk emulatornya. Ini masih loading ya. Harap bersabar. Ini kenapa kedap-kedip ya? Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Tuh udah 11,9 tuh 12 giga tuh naik. Ya, udah naik segini gede nih teman-teman. 12,3 kita lihat naik terus. Kayak ngeliatin grafik saham ya. Tapi kalau grafik saham ada turunnya ya. Udah selesai. Coba kita running. Artinya kalau kita running ya, ini kan harusnya main activity dulu yang jalan ya. Tapi dia akan cek kalau nggak ada share preference, maka dia akan lempar ke login. Kan belum ada nih share preference. Harusnya nanti yang tampil adalah halaman activity login dulu yang tampil. Nah, ini kita lihat. Kita lihat sebentar, masih loading. Apa, Bu? Nah, kita lihat sebentar, masih running. Kita lihat bagaimana penggunaan RAM. Luar biasa Mitra Olahraga, sudah 13,5 giga. Ya, ini alasan kemarin kenapa saya nambah RAM ya. Masih loading, build masih build ya. Kita tunggu sebentar teman-teman. Ini sambil nungguin bisa sambil ngopi ya. Bisa sambil minum teh, yang suka ngopi-ngopi, yang suka paste gitu. Tuh masih installing. Iya, masih install. Installnya masih segitu-gitu aja ya, nggak nambah-nambah. Bentar, mohon maaf, ini ujian. Tunggu bentar ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat kemana dia pergi. Iya, ya teman-teman kita bisa lihat. Mana tadi? Kita bisa lihat dia larinya ke sini nih, larinya ke activity login. Dia nggak langsung ke main activity karena kita udah cek di depan. Kita hadang dia di depan. Kalau belum ada share preference, maka dia tidak bisa tampil. Main activity-nya nggak bisa tampil. Ya, oke. Teman-teman, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi penggunaan memori udah sampai segini nih. Cuman saya bikin banyak ini karena saya ada ngidupin aplikasi untuk nge-record ini gitu ya. Jadi tentu memakan RAM yang lebih besar ya. Ini saya tutup. Kita lanjutin lagi sekarang. Kemana? Kita akan coba lanjutkan ke login activity dulu ya. Di login activity kita akan manfaatkan nanti metode setpref ya. Nah, di login activity kita punya ET username, kita punya ET password, dan kita punya BTN login. Ya, jadi di sini kita buat dulu private
edit text, et username, et password, sama satu lagi button btn login. Ya, kemudian kita juga bisa bikin dua variabel private string yang nanti akan menampung username sama passwordnya. Ya, kita kasih nama apa ya? Kalau tadi var udah dipakai ya di sini ya, di kendali login tadi var udah dipakai. Indonesia belum ada. Hah? Liga Indonesia belum pakai VAR. Oh iya, Liga Indonesia belum pakai VAR ya. Bener. Apakah perlu diterapkan, Pak? Iya, belum. Perlu ya. Kenapa? Bikin dulu variabel. Supaya meminimalisir mafia sepak bola ya. Tapi bukan VAR yang itu, Pak. Ini beda ya. Ini kita pakai variabel ini aja deh, temp ya. Temp username sama temp password, temporary ya. Maksudnya kita hanya pakai variabelnya untuk menampung saja. Lalu di sini kita find view seperti biasa. Et username, kita find view satu-satu. r.id, et username. Di sini kita menemukan kembali variabel yang ada di Java dengan view yang ada di layout ya. Kita temukan dia setelah dia terpisah sekian lama. Kali ini kita pertemukan dia untuk menjadi bersama lagi ya. Et password sama dengan find view by id r.id .et password. Satu lagi btn login itu sama dengan find view by id r.id .btn login. Alright, sampai di sini kita coba bikin on click listener di button login. Anggap saja button loginnya diklik ya. Jadi scriptnya btn login .set on click listener, kata kuncinya Kak Seto ya, Seto gitu ya. Seto set on click listener yang ini new view on click listener jebret. Nah, metode on clicknya udah jadi. Disinilah kita gunakan variabel temp username dan temp password untuk menampung nilai dari et username dan et password. Oke, kita pakai temp username itu sama dengan et username.getText.toString. Kemudian temp password itu sama dengan et password.getText.toString. Lalu di sini kita if jika temp username trim, kita trim dulu dia. Trim itu untuk ngetrim spasi ya. Jadi kalau seandainya dikasih spasi kosong, dia akan abaikan nilai spasi itu. Ya. Equals kosong ya. Kalau username-nya kosong, maka kita berikan peringatan ya. Et username misalnya .set error. Itu misalnya kita kasih peringatan username tidak boleh kosong ya. Hal yang sama kita lakukan untuk temp password, kita trim juga .equals kosong, maka et password .set error, kita kasih peringatan password tidak boleh kosong. Dan yang terakhir artinya ketika tidak kosong dua-duanya, maka disinilah kita akan coba lakukan proses loginnya ya. Maka kita buat jika temp sebelum ke sini saya lupa untuk menginstansiasi kelas kendali login di atas ya. Ini kita instansiasi dulu yuk sama-sama. Kendali login KL sama dengan new kendali login dengan parameter konteks kita sekarang ada di login activity.this ya. Karena kita akan pakai ini variabel KL ya. Sini kita buat if jika temp username itu equals kalau dia sama dengan username yang ada di sini ya, sama dengan siapa, berarti equals kl.var username 1 ya, dan temp password itu sama dengan kl.var password 1. Kalau sama
Ya, berarti benar kan? Artinya username dan passwordnya benar. Terus hal yang sama kita lakukan else if jika else aja dulu ya. Yang username 2 sama password 2 nanti kita giniin aja dulu. Kalau salah kita toast saja. Toast. Kita kasih peringatan misalnya username atau password itu salah. Ya. Nah, sekarang kalau benar, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah set pref. Maka kita panggil di sini kl.setPref. Apa yang di set ada key sama value. Key-nya apa? Key-nya kl.key username yang sudah kita buat tadi, koma, value-nya apa? Value yang mau kita simpan itu var username 1, kl.var username 1. Nah, setelah di set pref, maka apa yang kita lakukan? Kita pindah ke activity main. Jadi start activity dari new intent dari login activity menuju ke main activity.class. Setelah pindah, lalu jangan lupa di-finishkan. Ya, nah sebenarnya ini bisa kita kopas untuk var username 2 sama password 2. Boleh ya kita coba ya. Copy, terus kita tambahin di sini else, lalu paste. Tuh ada else if. Ini kita ganti var username 2, var password 2, dan yang ini var username 2. Ya, tapi key-nya tetap sama. Jadi apapun key-nya, minumnya, salah. Ya, apapun key-nya, value-nya, ya tergantung yang mau kita set apa gitu ya. Jadi key-nya tetap sama. Nah, kita coba ya. Kita coba sekarang. Apa yang terjadi, terjadilah. Ya, kita coba. Mana? Ini ya. Username-nya tadi AHM Farisi. Kita kosongin dulu yang kita ngelihat yang tadi set. Nah, itu dia kasih peringatan username tidak boleh kosong. Kita isi AHM Farisi, passwordnya kita isi sembarang. Ya, toast-nya username atau password salah udah keluar ya. Set username atau password salah. Atau ini kita kosongin. Klik, nah password tidak boleh kosong. Sekarang kita isi yang kosong. Tadi apa ya passwordnya ya? Passwordnya, apa ya, tanda tanya. Apa ya, tanda tanya. Kita login, jebret. Selamat datang, tapi ini belum kita rubah XXXXX-nya ini. Kenapa? Karena memang belum kita coding kan tadi. Ya, coba kita coding sedikit di main activity berarti ya. Di main activity itu kita punya di sini ada TV username. Ya, udah kita deklarasikan di sini TV username. Kita masukin di sini ya, di bawah set content view kita buat TV username. Kita find view dulu sama dengan find view by id r.id.tv username. Button logout-nya juga kita find view kan sekalian. Find view by id r.id.btn logout. Ya, nah, ini kita tinggal set nih TV username set text. Apa yang kita set text-nya, kita get nilai pref dari key yang sudah ada. Tinggal panggil kl.getPref, terus key-nya. Key-nya kan ada di kl.key username. Udah selesai. Harusnya sih udah tampil nih. Kita lihat. Tuh, nampil dia ya, karena sudah ada shared preference. Sekarang bagaimana dengan logout-nya? Ya, logout-nya kita bikin saja di sini btn logout Kak Seto ya, set on click listener, new view.onClick listener. Nah, sederhana. Ya, apa yang kita lakukan kalau kita mau logout? Pertama, kita jadikan nilai preference-nya itu ke null. Jadi kita panggil kl.setPref, key-nya tadi ada di kl.key username, value-nya kita kasih dengan nilai null. Setelah dinulkan, balikin lagi ke login activity, ya.
Start activity, lalu di sini new intent, dari mana? Dari main activity.this balikin ke login activity .class ya. Lalu di finishkan jangan lupa. Alright, kita coba logoutnya udah jalan atau belum. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Terjadilah. Iya. Kita coba try tombol logoutnya. Iya. Nah, ya. Jadi logoutnya udah jalan nih. Ya, logoutnya udah jalan. Sekarang kita coba username sama password yang kedua tadi ya. Siapa tadi? Ricky Kakak. Passwordnya yang benar tanda tanya. Ricky Kakak, passwordnya yang benar tanda tanya. Ini kita klik login, jebret. Nah, ya. Jadi sampai di sini teman-teman, ini kalau saya keluarin aplikasinya, terus saya buka lagi, dia nggak minta login lagi, ya, karena share preference-nya udah menyimpan nilai key dan value sebagaimana yang kita lakukan tadi. Maka sampai di sini project kita udah selesai. Semoga bermanfaat. Di materi-materi berikutnya nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan-pembahasan lainnya. Semoga sekali lagi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, apalagi tuh, komen, share, dan subscribe. Wah, biasanya ada bunyi teng-teng. Nah, ini nggak bisa, mohon maaf. Jadi kalau bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa membantu kita dalam belajar pemrograman Android. Satu lagi, kalau ada pertanyaan yang kiranya bisa saya jawab, saya akan jawab, dan silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Untuk kali ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda nonton, dan salam olahraga.